Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berasal dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya dalam satu majelis, tiba-tiba masuk seorang laki-laki, di mana sosok laki-laki ini digambarkan oleh Umar bin Khattab syadidu bayadis thiyab, pakaiannya begitu putih, syadidu sawadis sya'ri, begitu juga dengan rambutnya yang hitam. Oleh karena pakaian yang begitu putih, bersih, dan rambutnya yang hitam, tidak ada sedikit pun debu yang menempel, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak dari orang tersebut bahwasanya dia berasal dari tempat yang cukup jauh. Tetapi anehnya, kata Umar bin Khattab, wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada di antara sahabat Rasulullah SAW ketika itu yang kenal dengan laki-laki ini. Lalu laki-laki ini langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, lalu dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Faqal, lalu laki-laki ini berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, jelaskan kepadaku ya Muhammad, apa yang dimaksud tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jawaban Rasulullah SAW ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Maka ketika Rasulullah menjawab demikian, laki-laki ini mengatakan, shadaqta, sungguh benar jawabanmu Muhammad. Pada saat laki-laki ini mengatakan sungguh benar jawaban Muhammad, Umar bin Khattab mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran dengan laki-laki ini. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Lalu laki-laki itu pun bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman, jelaskan pula kepadaku ya Muhammad, apa yang dimaksud dengan iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, yang kita kenal dengan rukun iman. Qala sadaqta, sungguh benar jawaban Muhammad. Fa akhbirni 'anil ihsan, lalu dia bertanya tentang apa yang dimaksud dengan ihsan. Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah pasti Allah melihat dan mengawasi dirimu. Lalu dia bertanya dengan pertanyaan yang keempat, fa akhbirni 'anis sa'ah, jelaskan kepadaku ya Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat, kapan waktu terjadinya hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan ini dengan kata-kata, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il, tidaklah yang ditanya tentang masalah ini lebih tahu dibanding yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha, kalau engkau tidak tahu ya Muhammad kapan terjadi hari kiamat, tahun berapa, tanggal berapa, jelaskan kepadaku ya Muhammad akan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Lalu Rasulullah menyebutkan dua tanda akan datangnya hari kiamat dalam hadis ini.
walaupun kita banyak menemukan dalam hadis-hadis lain tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Yang kedua, antaral hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ketika seorang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian, orang-orang miskin, para pengembala sudah berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan yang megah. Lalu setelah itu laki-laki itu pun berlalu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi?" Lalu Umar yang sedari awal sudah terheran-heran dengan sosok laki-laki ini hanya menjawab, "Allahu a'lamu, Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu siapa sesungguhnya laki-laki itu. Lalu Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat tentang siapa sesungguhnya laki-laki ini yang menjadi penutup dalam hadis ini. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril dalam rangka menjelaskan, mengajarkan kepada kalian tentang prinsip-prinsip pokok dalam urusan agama kalian. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ditempatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi pada urutan yang kedua, di mana menurut para imam hadis bahwasanya hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi adalah hadis-hadis yang berbicara tentang prinsip pokok dalam urusan Islam. Salah satunya adalah hadis ini. Yang menarik dari hadis ini, yang merupakan dialog Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang langsung disaksikan oleh para sahabat, adalah pada pertanyaan yang keempat. Kenapa? Karena jelas 3 pertanyaan sebelumnya begitu lancar dan tepat dijawab oleh Rasulullah SAW, bahkan mendapatkan apresiasi yang bagus dari Jibril dengan kata-kata yang sodaq. Tetapi ketika beliau disodorkan dengan tentang pertanyaan yang keempat, fa akhbirni anisa'ah, tentang kapan terjadi hari kiamat, beliau hanya menjawab, sesungguhnya yang bertanya lebih tahu dibanding yang bertanya. Yang bertanya lebih tahu dibanding yang ditanya. Artinya adalah Rasulullah tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena memang permasalahan hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, itu adalah permasalahan yang gaib, hanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah 7 surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Qul la amliku illa li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakan oleh kamu Muhammad, sesungguhnya aku tidak punya kuasa atas diriku sendiri, apakah diriku akan mendapatkan manfaat atau mudarat. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani minasu. Kalau seandainya aku mengetahui tentang yang gaib, niscaya aku akan lebih banyak lagi melakukan kebaikan-kebaikan, dan aku tidak akan pernah ditimpa yang namanya keburukan. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Posisiku adalah hanya sebagai seorang pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Jadi jelas dalam ayat ini menegaskan kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW tidak diberi kuasa penuh tentang masalah yang gaib, terutama berkaitan dengan masalah hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena permasalahan kiamat adalah permasalahan yang gaib, hanya Allah yang tahu saja, maka tidak ada referensi lain bagi kita untuk berbicara tentang masalah ini selain dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya kita bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran,
di surah 31 surat Luqman ayat ke-34 atau ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Dalam ayat ini Allah memberikan kabar kepada kita semua tentang 5 hal yang Allah rahasiakan dari manusia. Yang pertama adalah tentang masalah hari kiamat. Yang kedua adalah tentang turunnya hujan. Kapan turun hujan dan berapa banyak air yang turun ketika hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, tentang apa yang ada dalam rahim seorang wanita ketika dia sedang mengandung. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tentang apa yang akan kita lakukan besok hari, di kemudian hari. Dan yang kelima adalah tentang bahwasannya kita tidak mengetahui di bumi mana, di tempat mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia, 5 rahasia yang Allah rahasiakan dari seluruh manusia. Dan sekali lagi menarik, Allah tempatkan rahasia masalah hari kiamat pada posisi yang pertama. Berbicara tentang rahasia yang lain, tentang turun hujan di negara kita, punya satu badan yang disebut dengan BMKG, di mana salah satu kerja dari badan ini adalah memperkirakan kapan turun hujan. Tetapi coba kita lihat realitas yang terjadi. Banyak perakiran-perakiran tadi yang jauh pada kenyataannya. Karena memang masalah turun hujan, kapan turun hujan, itu hanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berbicara tentang bayi yang ada dalam rahim. Kedokteran sudah begitu canggih, ilmu pengetahuan sudah begitu maju. Paling tidak bisa diketahui dengan ilmu pengetahuan tadi jenis kelamin apa yang adalah dalam rahim seorang wanita ketika dia sedang mengandung. Tapi pada kenyataannya apa yang kita saksikan, hasil dari penelitian ilmu tadi banyak yang meleset. Karena memang semua itu sekali lagi hanya Allah yang punya kuasa untuk menentukan semuanya, untuk memastikan semuanya. Begitu juga dengan rahasia-rahasia yang lain, termasuk tentang masalah hari kiamat. Tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk memperkirakan, untuk meramal kapan terjadinya hari kiamat, apalagi menentukan secara pasti. Hadirin hamba Allah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan sesungguhnya kapan terjadi hari kiamat, sesungguhnya itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau pernah didatangi oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana dialog Rasulullah SAW ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah 7 surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Saqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang masalah hari kiamat. Katakan oleh kamu Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang masalah hari kiamat hanya ada di sisi Rabbku. Hanya Rabbku saja yang tahu. La yujalliha liwaqtiha. Tidak ada bisa menentukan, tidak ada bisa menyingkap tentang masalah hari kiamat kecuali hanya Rabbku. Dia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini jelas bagi kita, berbicara tentang masalah hari kiamat tidak ada yang kita bisa percaya kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena ini adalah masalah gaib. Ketika kita salah dalam memahaminya, dalam salah bahkan dalam mengamalkannya, bisa-bisa yang menjadi korban adalah akidah kita, tauhid kita, keimanan kita. Karena ini semua
berkaitan dengan keimanan kita, dengan prinsip dalam urusan agama kita, karena dia adalah bagian dari keimanan kita. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan, menjadi sebuah informasi yang insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tidak salah dalam memahami tentang masalah hari kiamat. Hanya Allah saja yang tahu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari diri pribadi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu radi wal dzikru abadi wa kalamu nabiyyi fawzi wa rashadi wa kalamu nabiyyi fawzi wa rashadi. عزي إيماني لفظي قرآني